demit ditiupnya sangkakala kiamat itu, atau trompet kehancuran alam semesta itu ditiup oleh malaikat Israfil. Kapan waktunya? Jam, menit, detik, hari, bulan, dan tahun yang tahu pasti adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu di ayatnya, qul innama ilmuha indallah. Jawablah Muhammad, jawablah hai para ulama, wahai para dai akhir zaman, wahai para ustaz, para kiai, para habaib, jawablah, katakan kepada mereka, ilmuha indallah, ilmu tentang ini hanyalah Allah yang tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bi ni'matihi tatimmus salihah. Salatan wa salaman ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hari ke-26 Ramadan kita. Saudara dan sahabat seimanku, semakin mengerikan dan mencekam suasana di Gaza, Palestina, begitu juga di Masjidil Aqsa. Ya Allah, kami yakin Engkau ada dan kami yakin Engkau Maha Perkasa. Ya Allah, turunkan kekuatan dan kekuasaan-Mu, berilah kami lihat dan seluruh orang di muka bumi melihat Engkau Maha Kuat, Maha Perkasa. Saudara dan sahabatku, ketahuilah kondisi sekarang semakin mencekam di Masjidil Aqsa dan juga di tanah Palestina, khususnya Gaza. Doa kita menjadi fardu ain untuk dilantunkan oleh setiap muslim yang punya hati. Setiap orang beriman yang ingin membuktikan ada imannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, nanti insyaAllah ta'ala kita akan berbicara khusus tentang kondisi Gaza dan Palestina terkini. Sekarang kita sempurnakan kajian tadabbur ayat dan tafsir daripada surat Al-Mulk kita, pas di ayat yang ke-26, di hari yang ke-26 ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul, katakanlah. Apa yang dikatakan? Jawablah hai Muhammad. Kan sebelumnya orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang munafik, orang-orang fasik, orang-orang ateis, orang-orang yang memang selama ini mengolok-olok dan mengejek tentang adanya kiamat, tentang adanya hari kebangkitan, adanya permintaan pertanggungjawaban oleh Allah di padang mahsyar. Mereka pada bertanya-tanya, jika benar itu kapan? Jika itu betul-betul akan terjadi, kapan? Kalian hanya sekedar ngomong doang. Apalagi juga ada yang seorang tokoh publik di atas panggung, di atas mimbar berkata, kayak pernah aja mereka pulang dari akhirat lalu mengabarkan berita-berita tentang akhirat, ya. Apa memang pernah dia ke sana dulu, ya, wisata dulu ke sana lalu kembali lalu mengabarkan kemari? Allah tidak akan pernah mengembalikan orang yang pernah meninggal dunia, tetapi Allah menceritakan ini memang tergantung dengan keyakinan dan iman. Jika dia percaya Al-Quran adalah kitab suci dari langit, bukan dari ungkapan manusia dan kata-kata manusia, tapi adalah wahyu dan kalam Allah, maka tentu dia menerima selama Allah menginfokannya. Tapi memang orang-orang munafik di lisannya, di KTP-nya ada merek muslim, tetapi pada hakikatnya mereka kosong daripada iman. Karena arti munafik itu adalah orang yang bolong, kantong imannya itu apapun yang dimasukkan jebol semua. Dari depan, dari bagian atas, ini bagian pantat yang harusnya terjahit sehingga bisa dimasukkan benda-benda dan ditahannya, tapi yang di bawah ini dengan atas itu sama-sama bolongnya. Itu munafik bahasa Arabnya, ya. Orang yang bolong kantong imannya di dalam ruang hatinya sehingga tidak ada yang lengket, tidak ada yang nyangkut. Sesuai dengan munafik itu dari nafaqa, yunafiqu, ya. Nafaqa adalah orang yang telah membolong kantong imannya itu dalam ruang hatinya sehingga tidak ada yang bisa masuk. Sehingga ada namanya metro anfaq, ya. Metro anfaq yaitu kereta ruang bawah tanah. Dia bisa menjebol bukit-bukit dan gunung-gunung sehingga lewat kereta cepat itu di bawah. Itu ke metro anfaq. Anfaq itu dari munafik, ya. Begitu juga dengan infak. Infak itu adalah membolongkan sekantung harta kita dari rekening, dari tabungan di rumah kita, dibolongkan untuk membantu agama Allah Subhanahu wa taala. Mengalir terus, ya. Namanya infak itu ngalir terus, nggak ditahan, tapi betul-betul dibolongkan. Oke. Baik, sekarang mereka bertanya, kapan itu? Maka qul, jawablah hai Muhammad.
Sekarang Nabi Muhammad sudah tidak ada. Berarti yang ditugaskan untuk menjawab siapa? Semua dai, semua para ulama, semua para pelanjut dan para petugas yang melanjutkan amanah menjaga risalah Nabi Muhammad SAW. Qul, katakanlah. Innama, hanya saja, al-ilmu, ilmu tentang kapan kiamat itu akan terjadi, kapan tepat waktunya padang mahsyar itu nanti kapan, ilmu tentang ini. Innama, innama ini dalam bahasa Arab disebut dengan adat al-hasar. Apa itu adat? Alat al-hasar adalah pembatas, maknanya terbatas, di luar daripada itu tidak dianggap. Nah, batasan yang tahu ilmu tentang kapan kiamat itu akan terjadi hanya satu saja. Innamal ilmu indallah, hanya di sisi Allah. Berarti selain Allah tidak ada yang tahu kapan kiamat terjadi. Kapan tugas malaikat Israfil, yang sejak malaikat Israfil awal diciptakan memang tugasnya memikul sangkakala kiamat yang akan ditiup. Sementara alam semesta, seluruh alam semesta yang seberapa luasnya ada di dalam trompet kiamat itu, dan itu dipikul oleh seorang malaikat namanya malaikat Israfil. Antum bisa bayangkan tidak seberapa besar dan perkasanya, seberapa kuatnya makhluk Allah yang bernama Israfil. Padahal malaikat Jibril, kata Rasulullah, jauh lebih besar dari seluruh malaikat yang ada, termasuk lebih besar daripada malaikat Israfil. Dan hebatnya malaikat ini Allah berikan kemampuan mampu memperkecil dirinya, bahkan bisa bergelayutan di jenggot kaum lelaki. Masya Allah, ya. Ini betapa hebatnya ciptaan Allah yang bernama malaikat. Sekarang kita kembali. Malaikat Israfil, awal dia diciptakan dan diserahkan kepadanya amanah, yaitu trompet sangkakala kiamat ini, dan disebut dengan as-sur, yang harus ditiupnya, nafkhus sur, tiupan sangkakala. Dan trompet ini dipegang oleh malaikat Israfil, menunggu aba-aba Allah kapan ini dimasukkan ke dalam mulutnya, siap siaga untuk ditiup. Ternyata kata Rasulullah, aku terutus sebagai nabi dan rasul. Maka Israfil langsung memasukkan pangkat trompet. Sesampainya berita bahwa Nabi Muhammad sudah lahir, ya, lalu pas di umur 40 dia diangkat menjadi nabi dan rasul, malaikat Israfil langsung memasukkan pangkat trompet. Lalu matanya tiap sebentar menunggu, melihat ke arah arasy Allah, menunggu aba-aba kapan ini mau ditiup. Ya Allah, sehingga kata Nabi Muhammad SAW, saya ini terutus sebagai nabi dan rasul adalah satu di antara tanda-tanda kiamat sudah dekat. Oke, hamba-hamba Allah, saudaraku. Nah, kapan ini ditiupnya? Sementara malaikat sudah memasukkan trompet, sudah terjadi. Itu saat Nabi diangkat oleh Allah menjadi nabi dan rasul. Tapi kapan ditiupnya? Yas'alunaka 'anis sa'ah. Mereka orang-orang itu pada bertanya-tanya kepada engkau, baik orang beriman ataupun orang kafir ataupun orang fasik, orang munafik, orang mujrim, orang zalim, semua pada bertanya, mata sa'ah? Yas'alunaka ayyana mursaha. Ayyana, kapan mursaha akan terjadinya? Oke, orang beriman berkata, kami percaya, tapi bisa nggak kami diberitahu kapan terjadinya? Ila rabbika muntahaha. Hanya Allah yang tahu. Hanya Allah satu-satunya yang tahu. Muntahaha, ya, limit ditiupnya sangkakala kiamat itu atau trompet kehancuran alam semesta itu ditiup oleh malaikat Israfil. Kapan waktunya? Jam, menit, detik, hari, bulan, dan tahun, yang tahu pasti adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu di ayat ini, qul innama ilmuha indallah. Jawablah Muhammad, jawablah ya para ulama, wahai para dai akhir zaman, wahai para ustaz, para kiai, para habaib, jawablah, katakan kepada mereka, ilmuha indallah. Ilmu tentang ini hanyalah Allah yang tahu. Ilmu itu, saudaraku, ketika bahasa ain, lam, dan mim, yaitu ilmu, ini bila di dalam Al-Quran ditemukan istilah ilmu, di dalam hadis ditemukan istilah ilmu, maka yang dimaksud dengan ilmu hanyalah yang datangnya dari Allah. Oke, beda dengan ilmu yang ditemukan oleh manusia. Ilmu yang digagas oleh manusia, dia tidak berhak disebut, ya, dengan sebutan ilmu. Kenapa? Karena sekali lagi ilmu itu adalah yakinun, ya, sangat meyakinkan, sidquhu, kebenarannya, mutlak, haknya,
Tidak ada satu persen pun atau 0,00000,9% kemungkinan salah itu nggak ada. Dia pasti benar. Itu baru sah disebut dengan ilmu. Ya. Sementara pengetahuan ilmu pengetahuan yang ditemukan oleh umat manusia di dalam istilah Al-Quran, di dalam istilah hadis disebut oleh Allah dengan sebutan dhannu. Dhann. Apa itu dhann? Ada peluang salahnya, ada peluang khilafnya, ada peluang nanti akan berubah lagi. Tapi kalau ilmu tidak, sekali diturunkan, sekali dari Allah, dia mutlak tidak akan pernah berubah. Jadi saudaraku, itu disebut dengan ilmu. Nah, Al-Quran adalah kitab ilmu, kitab suci. Di dalamnya ilmu semua. Ar-Rahman, yang maha rahman, yang maha pemberi. Allah berikan kepada kita. Apa itu? Yang diberi oleh Allah salah satunya bukan hanya rezeki saja, bukan hanya kehidupan saja Allah berikan, ya, bukan hanya perawatan saja dan sebagainya. Alamal Quran, yang memberikan ilmu dan diajarkan ilmu ini kepada umat manusia, kepada jin, ya. Al-Quran. Maka Al-Quran ini adalah ilmu Allah. Ilmu Allah, 1% dari ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, bahkan lebih kecil daripada 1%, saudaraku. Karena kata Rasulullah SAW, ilmu yang sekarang ada di bumi saat ini, ilmu yang ada di bumi pada saat ini, sesungguhnya jika dibandingkan dengan ilmu yang masih ada di sisi Allah, ilmu yang ada di bumi yang kalian perebutkan mempelajarinya, baik ilmu masalah tanah, ilmu masalah angin, ilmu masalah hewan-hewan, ilmu masalah pembangunan, ilmu masalah zat, sel, segala macamnya lah, yang manusia berebutan menjadi ahli di pakar di bidang ini, pakar di bidang ini, ahli di bidang ini, hanya menemukan ilmu-ilmu tersebut, itu pun masih dalam ruang batas yang sangat terbatas dan kecil. Seandainya semua ilmu itu dikumpulkan, maka kalian masukkanlah satu jari kalian ke dalam laut samudra yang luas, kalian masukkan, angkat. Berapa yang nempel air itu di jari kalian yang tadi kalian celupkan ke laut, angkat. Itulah semua ilmu yang ada di bumi. Sisanya daripada lautan dan samudra-samudra yang luas, semuanya itu adalah ilmu yang masih di sisi Allah. Udah yang satu itu diperebutkan oleh manusia, udah sok pula dia. Sok karena ahli masalah saraf, ahli dalam masalah kulit, ahli dalam masalah rambut, ahli masalah mata, ahli dalam masalah membuat ini, membuat itu. Ahlinya apaan sih? Semua ilmu itu kalau digabungkan baru sekedar begitu dibandingkan laut yang tinggal. Jadi kita ini di hadapan Allah benar-benar makhluk yang tak layak disebut apa-apa, syai'an madhkura, tak layak disebut apa-apa. Saudara-saudaraku, jadi jangan sombonglah dengan ilmu yang belum seberapa. Bergelarkan profesor, doktor, spesialis, ini guru besar, terbang ke sana, terbang kemari dan sebagainya. Enggak, jangan sombonglah. Enggak ada apa-apanya ilmu kita ini. Menunduk dan merunduklah di hadapan Allah SWT yang Maha Alim. Lihat ini ya, Alim, Ain, Lam, Mim. Ada ya di situ. Dalam orang ilmu bahasa Arab disebut dengan ya lil mubalaghah, ya, sighah al mubalaghah ala wazan fa'il. Alim, ya, Alim, yang maha berilmu. Dan Allah ajarkan ilmunya sedikit pada manusia itu berupa Al-Quran. Allamal Quran, yang memberikan ilmu yaitu berupa Al-Quran. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. 'Allama, yang mengajarkan ilmunya kepada umat manusia, jin, ya, semua makhluk yang ada, bil qalam. Masya Allah, baru sebut ilmu. Oke, kalau manusia disebut dengan dhannu. Inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Sesungguhnya dhann itu tak akan bisa mendekati kepada hak sedikit pun saja. Hak pasti benar, tidak mungkin salah, tidak bisa digugat, tidak bisa dicari kelemahannya. Itu hak. Dan yang hak itu hanyalah Allah, dari Allah Subhanahu wa taala. Al-haqqu mir rabbik, yang hak itu hanyalah dari Rabbmu, ya. Fala takunanna minal mumtarin. Engkau tidak boleh termasuk di antara orang yang meragu-ragukan yang hak. Saudaraku, sahabat-sahabat seiman dimanapun antum berada, jadi kalau bicara tentang ilmu manusia disebut dengan apa? Zon. Zon itu secara bahasa artinya adalah kira-kira. Kira-kira, duga-duga, saya kira, saya rasa, ya, ini menurut saya, kalau nggak salah, mungkin, barangkali, bisa jadi. Itu zon semua itu. Coba aja datang ke dokter, nanti diperiksa oleh dokter.
dianalisa. Lalu apa kata dokter? Menurut analisa saya ini mungkin, ya, ini kira-kira, coba dulu, ya, coba gunakan ini, coba, semuanya coba, ya, coba dulu pakai ini, coba lakukan ini, coba konsumsi ini, mudah-mudahan kalau nanti nggak cocok, nanti kembali lagi, ya. Jadi analisa semua dokter sedunia itu selalu bahasanya adalah menurut analisa kami, ya, menurut hasil lab, ya, ini kira-kira apakah udah pasti penyakit saya? Ya, menurut kami begitu, ya, menurut kami begitu. Coba ditanyakan ke spesialis yang lain, ya, mungkin di negara yang lain lagi analisanya. Lalu ketika kita tanya, kenapa analisanya berbeda-beda, dok, ya, padahal oh ini para pakar semua, yaitu kan menurut hasil lab kami, menurut disiplin ilmu kami, ya, secara pastinya kami tidak bisa ini kan, tetapi beginilah yang bisa kami berikan, yang bisa kami jelaskan. Semuanya serba kira-kira, dan kira-kira itu disebut dalam bahasa Arab zan. Oke, ilmu zan itu semua. Jadi ilmu yang pasti itu apa? Ilmu yang pasti yang tidak mungkin ada salahnya dan tidak mungkin akan ada perubahannya, yaitu ilmu yang dari Allah. Makanya rugi besar umat ini kalau tak belajar Quran. Dia belajar yang langsung pasti benar, yang langsung pasti hak, pasti mutlak. Jadi berita apa saja, sejarah apa saja yang Allah ceritakan dalam Al-Quran pasti hak. Itulah informasi yang benar. Ada yang mengatakan seperti teori Darwin, ya, mengatakan bahwa manusia ini mengalami evolusi. Dulunya dia adalah nenek moyangnya adalah monyet dan sebagainya. Allah mengatakan walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Itu firman Allah, ilmu Allah. Allah yang menciptakan manusia. Allah mengatakan kami ciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk, keadaan, ya, rupa. Dari awal itu dah bagus sekali Allah Subhanahu wa taala ciptakan, sehingga menyebabkan kecemburuan tumbuh di dada iblis, ya. Sementara monyet sendiri sudah berbentuk dari awal diciptakan itu monyet. Nggak ada revolusi, nggak ada evolusi terjadi seperti yang dikatakan oleh teori Darwin. Mungkin teori Darwin itu dia mengkaji nenek moyangnya kali, ya, yang dikutuk oleh Allah menjadi monyet. Nah, dari situ dia mengatakan manusia ini awalnya adalah monyet. Sungguh sangat menyesatkan pernyataan seperti itu. Jadi itulah contohnya ilmu yang ditemukan oleh manusia, ilmu zon, duga-duga, kira-kira. Maka ilmu Allah adalah ilmu yang hak. Maka wahai para orang tua yang punya anak-anak, rugi kalau anak-anak kita dan diri kita sendiri sibuk belajar yang lain, sementara ilmu yang pasti benar tak diselesaikan mempelajarinya. Dan dengan ini Nabi Muhammad membatasi para sahabat, stop, sebelum Al-Quran selesai kalian tak boleh belajar yang lain. Sampai-sampai Umar bin Khattab saat diketemukan Rasulullah lagi membaca lembaran Taurat, lagi baca apa? Hai Umar, lagi membaca dan mentalaah isi Taurat, ya Rasulullah. Kata Rasulullah, yang saya bawa jauh lebih sempurna dengan yang dibawa oleh Nabi Musa. Seandainya Musa sekarang hidup, dia akan menjadi salah seorang di antara kalian, dia akan menjadi pengikut saya. Tinggalkan itu, sempurnakan dulu Quran. Bahkan ketika sahabat mulai sibuk dengan hadis, Nabi pun melarang, jangan baca hadis dulu, jangan kalian pelajari hadis dulu, jangan kalian tulis dulu hadis, jangan kalian hafal dulu hadis, sempurnakan dulu. Al-Quran masih dalam proses turun, sempurnakan. Ketika Nabi melihat seluruh sahabat sudah selesai dengan Al-Quran 30 juz, mereka sudah hafal semua, mereka sudah faham semua, baru Nabi persilahkan, sekarang sibuklah kalian dengan hadis, karena Al-Quran sudah aman. Luar biasa bukan? Wahai saudaraku yang kami cintai, coba Al-Quran dulu sempurnakan, selesaikan. Al-Quran 30 juz, udah selesai apa belum? Udah selesai apa belum? Kalau belum, utang ini di hadapan Allah. Kita mati ditanya oleh Allah, saya kasih kamu mata, saya kasih kamu telinga, saya kasih kamu otak dan hati yang bisa membaca, mencerna, memahami. Kenapa kalian tidak pakai itu semua untuk mempelajari 30 juz dari surat-surat cinta yang kukirimkan kepadamu? Di dalamnya ada ilmu, di dalamnya ada pesan-pesan, di dalamnya ada arahan hidup yang pasti kamu selamat. Kenapa tidak kamu pakai itu semua panca indera yang ada untuk pelajarinya? Belajar komputer, kita sediakan waktu, sediakan uang, ya, sediakan masa untuk menempuh perjalanan belajar sampai dapat sertifikat, sampai dapat kita pengakuan sebagai ahli dan pakar di bidang program ini dan sebagainya. Kenapa di bidang ilmu kedokteran sampai miliaran kita harus keluarkan uang untuk belajar, pada ilmu yang kita tuntut itu zon semua? Kenapa tidak kita awali dulu dari Al-Quranul Karim, setelah itu dari Nabi Muhammad, karena dia adalah utusan resmi dari Allah. Selesaikan itu semua, silakan menjadi pakar apa, tapi kita dipandu oleh ilmu yang pasti benar. Oke, saudara-saudaraku, maka para orang tua, para pendidik, para ulama, para tokoh, ayo fokus kembali kepada Al-Quran. Selesaikan dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Kalau tidak, jadi utang besar. Umat ini akan menjadi besar kalau mereka kembali kepada apa yang menjadikan umat kecil dulu menjadi besar dan menguasai dunia. Rasulullah, para sahabat, tabi'in, tabi'in, generasi pertama yang kata Rasulullah mereka menjadi besar. Kata Umar bin Khattab, kami ini dulu hina, kecil, tidak dianggap. Tapi ketika Islam datang, kami rujuk kepada Islam. Al-Quran diturunkan 100%, kami pelajari Al-Quran, kami amalkan. Saat itu Allah angkat kami,
Allah kuatkan kami. Dan Rasulullah SAW bersabda bahwa sesungguhnya umat terbaik bila kamu ingin kuat, bila kamu ingin hebat, maka tirulah firman Allah juga surah At-Taubah ayat yang 100. Allah mengatakan siapapun yang meniru umat-umat awal, ya maka mereka pasti akan merasakan apa yang dirasakan oleh umat awal, yaitu menjadi hebat, kuat dan penguasa dunia, insyaallah taala. Lanjut, innamal ilmu indallah wa innama ana nadhirun mubin. Wa innama, dan hanya saja tugas saya ini adalah nadhir. Nadhir itu apa? Tukang pemberi kabar berita yang menakutkan. Wajib dikasih tahu itu. Siapa yang melakukan ini, dia akan mendapatkan hukuman ini. Ya, Nabi menceritakan sebab akibat. Sebabnya ini, akibatnya begini. Jadi akibat itu diceritakan dulu oleh Nabi. Kalau kamu lakukan ini, akibatnya begini. Kalau kamu lakukan ini, akibatnya begini. Akibat itu bukan pandai-pandainya Nabi Muhammad, tapi Allah yang menurunkan ilmu. Siapa yang melakukan sebab ini, akibatnya ini. Sebab akibat itu pasti terjadi. Nggak bisa seseorang lari daripada sebab. Ketika sebab itu sudah ada, akibat pasti terjadi. Oke, saudaraku. Jadi innama ana nadhir. Sesungguhnya saya hanya pemberi kabar tentang masalah akibat. Akibat. Kalau kamu di dunia begini, di akhirat begini. Kalau kamu di dunia begini, di akhirat begini. Kalau kamu begini, di alam kubur begini. Cara mati kamu pun sudah mengerikan dan tragis. Kamu melakukan begini, itu semuanya nadhir, ya. Saya hanya pemberi kabar pertakut tentang apa-apa akibat yang akan terjadi. Mubin, yang sangat jelas. Jadi bahasa Nabi itu tidak pakai menurut saya, barangkali mungkin bisa jadi kalau tidak salah karena kira-kira dan sebagainya. Itu kalimat yang tidak mubin, kalimat yang muhim, ya, yang membuat keraguan-raguan. Tapi kalimatnya pasti begini, pasti jelas, nggak ada bahasa-bahasa yang sulit. Nah, para dai, para ulama juga tirulah gaya Rasulullah SAW dalam menyampaikan, tidak dalam keraguan-raguan, kecuali dalam masalah hal yang sifatnya fikih furu'iyah, yang perbedaan menurut ulama ini begini, menurut nggak apa-apa, karena ini masalah seperti ini, masalah ijtihadiyah. Tapi masalah-masalah qat'i, masalah-masalah yang usul, masalah pokok dan induk, seluruhnya pasti, dan bahasanya juga harus pasti. Oke, jangan tiru gaya-gaya orang kafir, gaya orang jahiliyah di luar sana. Menurut saya barangkali mungkin bisa jadi itu kalau ilmu zon, tapi kalau ilmu Allah jangan lagi menurut saya. Bahkan Abu Bakar pun tak berani menafsirkan Al-Quran dengan menurut saya. Ketika datang kepadanya orang bertanya, wahai Abu Bakar, bisakah engkau uraikan kepada kami ayat ini menurut pandangan engkau? Menurut pandangan engkau. Mendengarkan itu, Abu Bakar mulai menggigil dan ketakutan, pucat wajahnya. Ayu sama intadhiluni wa ayu ardin taqiluni idza fassara Abu Bakar as-Siddiq. Abu Bakar Al-Qur'ana bi ra'yihi. Langit yang mana yang sudi memayungi Abu Bakar? Bumi mana yang sudi diinjak dan dipijak dan dilalui oleh Abu Bakar? Bila berani Abu Bakar menafsirkan Al-Quran menurut pendapatnya sendiri. Karena kalau pendapat, semua orang bisa berpendapat dan berbeda-beda, dan itu akan menjadikan ruangan untuk pertikaian dan perpecah belah itu makin besar. Tetapi kalau kita rujuk kepada Rasulullah SAW, sang penerima wahyu, dan Rasul yang menjelaskan, litubayyina linnasi ma nuzila ilaih. Tugas engkau wahai Rasulullah, hai Muhammad, saya kirim kata Allah, litubayyina linnas, agar engkau jelaskan kepada manusia ma nuzila ilaihim, apa-apa yang diturunkan kepada mereka. Jadi sumber rujukan yang paling akurat, yang paling 100% benarnya dalam masalah mendengarkan penjelasan Al-Quran adalah Nabi Muhammad, dan itu adalah hadis-hadisnya beliau. Jadi naif sekali yang dikatakan oleh siapa? Muhammad bin Salman di depan televisi dengan rasa sombong, dia berkata, saya menolak semua hadis-hadis sahih yang datang dari Nabi Muhammad. Ya Allah, ini orang luar biasa. Dan pasti Rasulullah pun menolak dia sebagai umatnya. Pasti itu, siapapun yang seperti beliau akan ditolak. Dan Allah pun menolak orang ini, karena ketika dia menolak utusan Rasulullah, utusan Allah, Allah akan menolak orang tersebut, walaupun dia menyembah Allah, walaupun dia haji tiap tahun, walaupun dia bangun masjid di seluruh kota, di seluruh dunia, ya, walaupun dia penyumbang yang sangat luar biasa, tetap saja Allah tolak. Walaupun dia pelayan ke Makkah Madinah, Allah tolak dia, karena dia berani menolak utusan Allah. Saya tolak semua dari hadis Nabi, katanya. Maka Nabi menolak dia sebagai umatnya, Allah juga menolak. Yang setuju dengan pernyataan seperti ini, dia pun termasuk seperti itu juga. Ma'adzanallah. Jadi saudaraku, Rasulullah SAW adalah mufassir, ya, penjelas, memberi penjelasan yang sangat jelas tentang Al-Quran. Maka apabila ada tafsiran-tafsiran berbeda dengan tafsir Nabi Muhammad tentang ayat, maka dicampakkan tafsiran itu, terima dari Rasulullah SAW. Dan Rasul merekomendasikan semua apa yang diuraikan para sahabat saya, dipahami oleh para sahabat saya, adalah menjadi sunnah saya, kata Rasulullah. Ikuti mereka karena kamu sebenarnya mengikuti sunnah saya. Itu juga rekomendasi Rasul.
tentang beliau, para sahabat, ya. Ini dikunci oleh Rasulullah. Lalu setelah itu kata Rasulullah, generasi terbaik setelah itu adalah generasi tabi'in. Ini juga Masya Allah. Sehingga abad pertama, abad kedua, abad ketiga dikunci oleh Nabi dalam hadis sahih Bukhari dan Muslim. 3 abad pertama ini pemahaman Islam mereka recommended, saya yang menyatakan ikuti, maka selesai sudah. Al-Quran, Sunnah, ijma' para sahabat, tabi'in, tabi'in, generasi imam mazhab yang 4 dan sebagainya. Barakallahu fikum. Semoga bermanfaat kajian kita di penutup hari yang ke-6 26 ini menjelang berbuka. Kami menyeru jangan lupakan semangatlah berdoa untuk saudara Palestina kita, sebarkan tentang Palestina dan doakan mereka dengan dahsyat sebelum mendoakan diri kita, keluarga kita, mendoakan para pejuang-pejuang kita di Mahkamah Konstitusi dan sebagainya. Kita doakan juga Indonesia kita yang tercinta, tapi nomor 1 di atas itu semua doakan Palestina kita. Lalu harta kita bagi 2, 1 untuk sedekah, 1 untuk infak fisabilillah. Infak fisabilillah untuk menolong kemerdekaan Palestina, ya, masukkan di Uzma Care for Palestine kita, dan sedekah untuk kemanusiaan kita masukkan di sunduk khusus, ya, ini adalah untuk kemanusiaan, untuk makan minum, untuk kesehatan dan sebagainya, untuk saudara kita di Gaza Palestina dan juga orang-orang di sekitaran kita dan lingkungan kita. Semoga Allah SWT lapangkan rezeki kita, Allah lapangkan hidup kita, Allah kekalkan amal tersebut menjadi pemberat timbangan amal soleh akhirat kita. Semoga banyak harta-harta dunia kita bisa kita abadikan menjadi harta akhirat yang Allah jadikan sebagai harta pribadi kita. Sebelum kita kirimkan kepada Allah, dia masih harta Allah, dititipkan Allah kepada kita. Tapi kalau sudah kita kirimkan untuk menolong agama Allah, perjuangan agama Allah SWT di Palestina contohnya, dan juga untuk kemanusiaan, kalau kita sedekahkan, maka Allah patenkan itu menjadi harta kita, dan ini akan menjadi pembela dan yang akan memenangkan kita di hadapan Allah nanti pada hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Di 10 terakhir ini bermaksimalah siang dan malam, kalau bisa posisi kita saat ini sudah sedang i'tikaf. Amin amin ya Allah. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.